Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Coba Dayu kita lanjutkan pembelajaran kita. Pada kesempatan hari ini, pada malam hari ini ya, kita belajar tentang sebuah ilmu yang menjadi menjadi perbincangan banyak kalangan. Ini ilmu ru'yah. Kenapa ru'yah itu yang ru'yah bisa muntah? Ya ada ya seperti itu. Apakah itu proses jin yang keluar? Terus ada lagi, apakah ru'yah itu bisa mengeluarkan ilmu, bisa menghilangkan ilmu seseorang, dan lain-lain yang sering ditanyakan oleh saudara-saudara kita. Sudah belajar ilmu saya kemarin di ru'yah, apakah ilmu saya hilang? Itu yang ditanyakan ya. Sebenarnya memang tentang ru'yah ini harus kita buka dengan baik secara gamblang agar tidak menjadi simpang siur di masyarakat. Gini ya, apakah, ini saya jawab satu dulu, apakah ru'yah itu bisa menghilangkan semua ilmu-ilmu yang ada pada diri saya? Jawabnya tidak. Tidaklah mungkin. Nah, seperti itu. Ilmu itu kan amalan, ya. Ilmu itu kan wirid, ya. Wirid itu, ya. Ilmu itu kan keistiqomahan. Kenapa hanya dibacakan satu kali amalan yang belum tentu istiqomah bisa hilang? Kan nggak mungkin. Nah, ini. Kok tanya kemarin saya itu di ru'yah, apakah semua ilmu saya hilang? Ini azimat saya ini apakah di ru'yah hilang? Itu konyol. Yang bilang ru'yah bisa menghilangkan itu semua itu konyol, ya, konyol. Karena apa? Kita ketahui ya, sebuah azimat yang dibuat oleh para ahlinya, saja ahli hikmah yang sudah mumpuni di zaman dulu, membuatnya saja ini 3 tahun. Apa yang dipakai? Ayat-ayat suci juga, dengan penulisan yang sempurna, dengan penulisan bukan penulisan untuk amalan, namun penulisan itu untuk azimat itu. Lalu disempurnakan lagi dengan yang namanya sebuah wirid, ya, keilmuan. Pakai ayat suci juga. Berapa lama? Ada yang 4 tahun. Kok dihilangkan dengan waktu sekejap? Banyak amalan saja yang belum tentu diistiqomahkan kok bisa hilang. Mungkin, nggak bakal mungkin. Ini ya, semacam ini memang harus saya jawab dengan tegas. Tentang ru'yah bisa menghilangkan ilmu atau tidak akan pernah ya. Ru'yah itu untuk apa? Saya jawab, didengarkan. Ru'yah itu untuk apa sih? Ini mengendorkan saraf-saraf yang tegang, ya, agar tidak terlalu agar tidak terlalu pusing dalam kehidupan, ya. Yang banyak masalah, banyak penyakit, ini beban pikirannya sangat luar biasa sekali, sangat tegang sekali. Ketika diruat, kenapa dia bisa muntah? Ini yang dipertanyakan, apa jinnya keluar? Jin keluar kok lewat muntah? Dari mana? Dasarnya dari mana? Itu ya. Manusia yang pemikirannya begitu tegang, ya, ini mempengaruhi kondisi lambung kita, ya, seperti itu. Jadi ketika kita mendengarkan doa seperti itu, ketegangan itu mulai pudar, ya, mulai pudar. Akhirnya saraf-saraf perut kita yang sudah ada yang terlalu tegang, ada yang kram, bereaksi, muntah. Akhirnya pikiran pun fresh, ya. Orang bangkrut, ya. Orang banyak sialnya, ya, bangkrut, hutangnya banyak, di ru'yah muntah. Hal yang wajar. Kalau orang yang hidupnya normal, di ru'yah pun dia hanya bisa mendengarkan dan menikmati,
ayat-ayat tersebut gitu aja, tidak ada efek sampai muntah dan sebagainya. Kalau yang muntah itu bisa dipastikan ya, yang pemikirannya itu terlalu tegang, banyak pikiran, ya, banyak beban mental. Tuh, sebenarnya terjadi seperti itu. Makanya saudara-saudara jangan istilahnya termakan berita yang belum jelas, belum jelas kebenarannya. Orang ragu meragukan ke ilmunya sendiri gara-gara diruqyah. Kok konyol banget kamu itu ya. Ilmu kamu pelajari 2 hari, 3 hari, 4 hari, ada 10 hari, 1 tahun, kok bisa hilang dengan ruqyah? Konyol. Ruqyah hanya berapa saat, ilmu sudah kamu langgengkan, sudah kamu istiqomahkan berapa lama, kok bisa hilang seperti itu? Memang apa hubungannya ilmu yang kamu miliki dengan ruqyah kok bisa bertentangan? Nah, ini harus kita ketahui, sebenarnya ruqyah itu malah memperkuat ilmu-ilmu yang kita miliki. Kenapa seperti itu? Semua ilmu yang ada di dalam diri kita, baik itu berupa khodam, energi dan lain sebagainya, itu malah terdamaikan, damai, menjadi damai dan sangat damai ya. Jadi ilmu itu selaras, ilmu ada bentrok energi antara ilmu satu dan ilmu yang lain, semua itu selaras setelah kita sering dan sering mendengarkan ruqyah. Kalau hanya sekali ya lewat saja ya, itu ruqyah itu seperti itu. Makanya kita harus memahami, kita harus sangat mengerti tentang pengetahuan yang namanya ruqyah seperti ini. Lalu apa bedanya ruqyah dengan ruah? Ini berbeda. Kalau ruqyah itu membersihkan energi negatif ya, energi negatif yang istilahnya sifatnya itu apa ya, istilahnya tidak berlebihan begitu, ya, umum ya, masih umum gitu. Sedangkan kalau ruqyah itu bisa ya menangkal kesialan ya. Jadi ada yang namanya, makanya ruqyah itu ada 2. Ruqyah juga ada 2 juga. Ruqyah syar'i dan tradisi itu. Saya jelaskan sekalian. Yang diruqyah biasanya kalau orang Jawa anak 1 atau anak tunggal ya, apa namanya? Kontang-kanting ya. Anak 2 laki-laki dan perempuan kendono kendini. Anak 3 yang perempuan di tengah atau yang laki-laki di tengah. Sendang dapat panturan dapat sendang ya, atau anak 5 laki-laki semua. Lah ini di luar untuk menghilangkan sengkala itu sebenarnya begini, saya terangkan. Sengkala itu istilahnya ada kekuatan yang merusak, kekuatan yang merugikan, kekuatan yang istilahnya bisa memengaruhi jelek ke dalam kehidupan kita itu secara lahiriah ya. Itu nanti kalau yang seperti itu kita ruwatnya namanya ruwat tradisi ya, seperti itu. Kalau ruwat syar'i juga bisa untuk menghilangkan orang itu orang kejinan agar sembuh, stres apa itu ya, agar pikirannya itu lebih fresh ya, banyak beban. Nah, itu wajahnya itu nggak karu-karuan, auranya nggak karu-karuan. Itu gara-gara apa? Banyak pikiran, banyak yang dipikirkan. Makanya diadakanlah ruqyah tradisi atau ruqyah secara syar'i atau ruqyah secara syar'i. Itu ya. Ruqyah secara syar'i. Seperti itu menghilangkan ketegangan seseorang ya, ketegangan saraf. Kita insyaallah menjadi kendor ya, menjadi istilahnya itu menjadi enggak tegang lagi, jadi lebih fresh. Dan kita berpikir pun akan lebih normal ya, berpikir lebih cemerlang dan tidak ada lagi kata-kata yang namanya apa itu, namanya pesimis ya. Pesimis 1, 2 sampai 100 yang ada di dalam diri kita dihilangkan, disinyalir dengan istilahnya kita dihilangkan, diganti dengan energi optimis, energi positif, seperti itu. Jadi jangan pernah bilang kalau ada ruqyah kok menghilangkan ilmu yang dimiliki seseorang, itu tidak akan pernah. Saya yang bertanggung jawab.
Karena apa? Karena saya yang bicara saat ini, ya kan? Karena saya yang menjelaskan. Kalaupun ada yang istilahnya apa itu pengetahuannya kalau berbeda dengan saya, itu bebas. Karena apa? Kita bebas belajar dan kita bebas berpengetahuan sebagaimana pengetahuan masing-masing, sebagaimana pengetahuan yang didapatkan masing-masing. Jadi pengetahuan itu tidak diwajibkan harus sama, itu tidak. Perbedaan-perbedaan di antara para ahli spiritual, ahli hikmah, itu hal yang wajar sekali, hal-hal yang sangat wajar. Karena apa? Di tingkatan pembelajaran itu tidak sama. Ada yang hanya suka wirid, suka zikir, ada yang suka tirakat biasa, ada yang suka tirakat mutih, pati geni, ada yang pati geni ngelowong, ada yang merawat, ya ada ngidang dan lain sebagainya. Ini berbeda, dari pengetahuannya pun berbeda. Setiap kali ada tirakatan, berbeda tirakatan itu pengetahuan dan wawasan secara batiniah itu selalu berbeda dan selalu berdatangan, ya. Ini besok kita mendapatkan wawasan secara batiniah tentang hal ini. Besok lagi kita mendapatkan di tingkatan yang ya seperti itu. Jadi sesuai usaha masing-masing, insya Allah tidak akan sia-sia. Semua usaha pasti ada imbalannya seperti itu, ya. Makanya kita selalu mendengar ada hukum sebab akibat seperti itu, ya. Makanya dulur-dulur kalau belajar jangan separuh-separuh. Saya Joko Dayu, ya, setiap hari itu belajar. Siang saya belajar, malam saya belajar, setiap ada waktu dimanapun saya belajar, baik itu dari buku, ya kalau dari buku sih jarang, dari alam sekitar, dari lingkungan, dari itulah guru yang terbaik, ya. Tuh, semua kita pelajari, yang penting kita masih bisa belajar dan jangan pernah puas dalam belajar. Tuh, kalau kita mudah puas dalam belajar apapun itu adalah tanda-tanda daripada kegagalan kita. Orang belajar tidak pernah puas berarti dia itu memang punya keinginan yang besar, ya. Itu adalah tanda-tanda dari awal keberhasilan kita. Itu ya, dulur-dulur, tentang ruqyah. Kalau ruqyah biasanya digunakan adalah ya ayat kursi, ya, suratul Fatihah, ya, ayatul kursi, ya. Terus amanar rasul bima unzila, nah itu sampai akhir, ya. Sampai akhir, terus biasanya ditambahkan surat jin yang dimulai dari qul uhiya ilayya anustamana harum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'amanna bi wa la nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa anna kana yaqulu syafihuna 'ala Allahi syatata. Cuman itu saja untuk tambahan-tambahan ruqyah, ya. Jadi biasanya ruqyah itu memang harus biasanya, ya, memang biasanya yang spesial ruqyah yang sudah jadi, tidak meninggalkan ayat surat jin yang saya baca tadi, ya. Tuh, ayat kursi, suratul Fatihah enggak ditinggal. Itu atau suratul Fatihah ayatul kursi langsung ditambahkan surat ini. Ini saja dibaca 3 kali, 4 kali sampai 10 kali sudah sangat bagus sekali. Itu kalau mau belajar tentang ruqyah, enggak rumit kok. Ruqyah itu enggak rumit. Ya seperti itu aja, tapi jangan Anda menyalahartikan nanti ruqyah bisa menghilangkan ilmu orang, kekuatan azim atau dan lain sebagainya. Tidak bisa. Kalaupun bisa, lalu bagaimana orang yang meruqyah itu kalau punya ilmu, apakah hilang sendiri karena dia membaca salah satu ruqyah? Tidak. Ruqyah itu juga amalan. Itu amalan yang dipakai amalan oleh para ahli hikmah. Kenapa bisa menghilangkan ilmu? Bukan menghilangkan ilmu, justru yang namanya ruqyah itu bisa menambah hasanah daripada ilmu dan energi para azimat semua yang dimiliki, termasuk keris dan lain sebagainya. Ketika diruqyah bukan hilang. Yang hilang apa? Energi negatif. Apabila ada energi negatif dari luar yang menempel pada azimat, pada keris dan lain sebagainya, itu menghilang dan digantikan dengan energi positif, ya kan? Pastinya yang sudah ketambahan energi positif, ya, energinya tambah murni, tambah bersinar,
dan tambah kuat. Tuh, jadi dulu jangan salah paham, jangan salah mengartikan tentang ruqyah. Tuh, indah, ruqyah itu indah. Tuh, ruqyah kok menghilangkan ilmu, ruqyah kok menghilangkan kekuatan keris, kekuatan jimat, bohong. Itu bohong. Kalau ada yang bilang seperti itu, bohong. Itu di logika saja semua. Walaupun kita belajar hikmah, kita tidak boleh meninggalkan 100% logika kita, ya. Doa kok bisa menghilangkan kebaikan yang lain. Doa itu menambah kebaikan yang lain, bertambah baik. Itu namanya hasanah, ya. Seperti itu, hasanah daripada hasiat azimat tersebut, keris dan lain sebagainya bertambah, tambah murni, berganti dengan energi positif. Itu dulu ya. Kalau mau mengamalkan itu tadi ruqyah, silahkan, saya ijazahkan. Tuh ya, suratul Fatihah, ayat kursi tambah urgen yang saya baca tadi itu. Apakah kalau saya nggak hafal suratnya, ada di Google, cari aja. Tuh ya, dari Qul Uhiya itu tadi ya. Tuh ya, dulur-dulur, semoga pembelajaran yang tidak panjang lebar ini bisa membuat kita mengerti tentang ruqyah yang semestinya, ya, agar kita bisa menjelaskan kepada saudara kita, dulur-dulur kita, ya, tetangga kita, murid-murid kita. Jangan sampai gara-gara kata-kata ruqyah itu bisa menghilangkan, mengurangi keyakinan seseorang tentang keilmuan atau sesuatu hal yang dimilikinya, termasuk benda-benda pusaka dan lain sebagainya, ya. Jangan sampai seperti itu. Karena apa? Karena itu adalah hal yang merugikan. Karena apa? Karena hal itu adalah pengetahuan yang merugikan. Pengetahuan sepihak menguntungkan sepihak, yang diuntungkan adalah siapa? Kita di ahli ruqyah. Dewan-dewan guru kita semua ini banyak yang sering ruqyah gitu. Tapi saya jelaskan, dan mereka semua sudah tahu tentang ruqyah itu seperti apa. Bukan merusak, tapi menambah kebaikan untuk apapun yang baik-baik. Ya, itu ya. Dulur-dulur, terima kasih telah mau belajar bersama saya, Cukup Dayu. Ya, untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.